Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke dalam baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu hendaki itu sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal, Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus sang bayi ke Yerusalem untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Mereka juga datang untuk mempersembahkan kurban sesuai yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Di Yerusalem waktu itu ada seorang bernama Simeon, seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan menyatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias,
yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah ketika Yesus dibawa masuk orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut sang bayi dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan anugerah-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menjadi pernyataan bagi para bangsa dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibunda sang bayi itu, "Sesungguhnya bayi ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada pula di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah lanjut usianya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat Yesus sang bayi dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang sang bayi kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta sang bayi ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Sang bayi bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maka dengarkanlah doa-doa kami. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja agar pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan menunjang kebahagiaan dunia yang semakin dirusak oleh nafsu jahat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, bantulah para pemimpin masyarakat kami agar mengatur dan menata kehidupan bersama dengan baik, sehingga semakin banyak orang memahami warta damai yang diajarkan Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu yang memiliki tugas luhur menjadi rahim kehidupan, ya Bapa, bantulah para ibu untuk menyadari keluhuran martabat mereka dan tetap tabah dalam menghadapi kekecewaan hidup karena macam-macam hal. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, bantulah kami untuk semakin menyadari arti pertemuan-pertemuan umat beriman, dan semoga kami berani meluangkan waktu untuk berkomunitas dan sesama kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita